Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kesalehan kadang terlihat luar biasa dari luar, tetapi ternyata tidak sepenuhnya sampai ke dalam hati. Sahabat, coba kita berpikir sebentar. Di zaman sekarang, kita melihat banyak orang terlihat rohani. Mereka aktif ke gereja, mereka aktif melayani, mereka bahkan memberi persembahan. Mereka bahkan berbicara tentang Tuhan di media sosial. Tetapi pertanyaannya, apakah kesalehan itu selalu berarti hati yang sepenuhnya milik Tuhan? Hari-hari ini kita melihat fenomena yang menarik. Banyak gereja bertumbuh secara organisasi, tetapi pada saat yang sama, dunia juga semakin mempengaruhi cara hidup orang percaya, cara hidup orang bergereja. Ada orang percaya yang rajin beribadah, tetapi tetap menyimpan kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Ada pemimpin rohani yang terlihat benar, tetapi masih menyisakan kompromi-kompromi untuk masalah dosa. Ada keluarga Kristen yang kelihatannya rohani, tetapi di dalamnya masih ada nilai-nilai dunia yang tidak pernah benar-benar dibersihkan. Sahabat, inilah kegelisahan iman zaman ini. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan atau hanya setia sebagian? Dan ternyata pergumulan ini bukan hanya masalah gereja modern. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 15 ayat 9-24, Alkitab mencatat kisah Raja Asa. Ia dikenal sebagai raja yang baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi Alkitab juga menyimpan satu kalimat yang sangat mengganggu hati kita, yaitu bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan oleh Raja Asa. Artinya apa? Ada kesalehan, tetapi tidak sepenuhnya bersih. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran penting, bahwa kesalehan setengah hati tidak pernah menghasilkan kesetiaan penuh kepada Tuhan. Sahabat, untuk memahami teks ini kita harus melihat kondisi bangsa Israel pada zaman itu. Peristiwa di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 terjadi setelah kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua wilayah. Yang pertama, kerajaan di wilayah utara disebut Israel, sedangkan kerajaan di wilayah selatan disebut Yehuda. Perpecahan ini bukan sekedar politik, ini juga menjadi krisis iman secara nasional. Di kerajaan utara, raja-raja memperkenalkan penyembahan berhala. Sedangkan di kerajaan selatan, Yehuda masih memiliki bait Allah di Yerusalem, tetapi pengaruh penyembahan kafir tetap masuk dalam kehidupan jemaat. Salah satu masalah terbesar saat itu adalah bukit-bukit pengorbanan. Bukit pengorbanan adalah tempat ibadah lokal yang bercampur antara penyembahan kepada Tuhan dengan praktik-praktik agama Kanaan. Secara sosial, tempat ini memang populer. Secara budaya, masyarakat merasa nyaman beribadah di sana. Tetapi secara teologis, itu adalah kompromi iman. Di dalam konteks ini, muncullah Raja Asa. Alkitab mengatakan, Raja Asa melakukan reformasi rohani. Ia mengusir pelacur bakti. Ia menghancurkan berhala. Ia bahkan menurunkan neneknya sendiri dari posisi ratu karena menyembah berhala. Ini tindakan yang sangat radikal pada zaman itu. Namun ada satu catatan yang menarik. Bukit pengorbanan tidak dihapuskan oleh Raja Asa. Artinya, reformasi Asa tidak selesai sepenuhnya. Secara politik,
ia berhasil. Secara moral, ia lebih baik dari banyak raja yang lain. Tetapi secara rohani, ia masih sama dengan raja yang lain karena masih ada sisa-sisa kompromi. Disinilah kita melihat gambaran yang sangat realistis tentang kepemimpinan manusia. Seseorang bisa sungguh mengasihi Tuhan, tetapi masih belum berani menyingkirkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup orang tersebut. Sekarang mari kita lihat satu kalimat penting dalam teks ini, yaitu Alkitab berkata, hati Asa tetap setia kepada Tuhan seumur hidupnya. Kata setia di sini menggambarkan hati yang utuh, lengkap, atau tidak terbagi. Namun kalimat itu langsung diikuti oleh fakta. Bukti-bukti pengorbanan tidak dijauhkan. Mengapa penulis Alkitab menuliskan dua hal yang kelihatannya bertentangan? Tujuan penulis kitab ini bukan sekedar mencatat sejarah raja-raja. Penulis ingin menilai para raja berdasarkan kesetiaan mereka kepada perjanjian Tuhan. Standar yang dipakai bukan keberhasilan politik, bukan pembangunan ekonomi, bukan kekuatan militer. Standarnya adalah satu. Apakah mereka setia kepada Tuhan seperti Raja Daud? Dengan cara ini, penulis ingin menunjukkan satu hal penting. Seorang pemimpin bisa dianggap baik dibandingkan pemimpin lainnya, tetapi tetap belum mencapai standar kesetiaan yang sempurna. Pesan ini sangat tajam bahwa kesalehan manusia selalu terbatas. Dan sejarah raja-raja Israel akhirnya menunjuk kepada kebutuhan akan seorang raja yang sempurna, yaitu kita tahu bersama tentang kedatangan Mesias, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sahabat, dari teks ini kita belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, kesalehan setengah hati melahirkan kompromi. Asa melakukan banyak reformasi, tetapi ia tidak menyelesaikan semuanya. Bukit pengorbanan tetap ada. Ini menggambarkan sesuatu yang sangat sering terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita bertobat, tetapi tidak sepenuhnya kita berubah. Kita meninggalkan dosa yang besar, tetapi masih menyimpan dosa-dosa kecil yang kita terus pelihara. Padahal seringkali dosa kecil itulah yang akhirnya menghancurkan iman kita, menghancurkan hidup Kristiani kita. Yang kedua, kesalehan setengah hati melemahkan kesaksian. Sebagai raja, Asa adalah teladan bagi bangsa Israel. Jika pemimpin tidak sepenuhnya membersihkan penyembahan yang salah, maka rakyat akan berpikir, mungkin itu tidak terlalu penting. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika orang percaya hidup setengah-setengah, dunia tidak melihat perbedaan yang jelas antara terang dan gelap. Kesaksian kita akan menjadi sangat lemah. Pelajaran yang ketiga, kesalehan sejati menuntut hati yang utuh. Alkitab berulang kali menekankan satu prinsip, bahwa Tuhan tidak mencari kesalehan yang setengah-setengah. Tuhan mencari hati yang sepenuhnya miliknya Tuhan. Bukan hanya ibadah hari Minggu, bukan hanya dalam bentuk pelayanan, tetapi hati yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, seluruh hidupku adalah milik-Mu. Jadi, sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Raja Asa mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, yaitu seseorang bisa terlihat benar, bisa melakukan banyak hal yang baik, tetapi tetap belum sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan inilah berita Injil yang indah.
Di sepanjang sejarah raja-raja Israel, kita melihat kegagalan manusia. Tetapi Perjanjian Baru memperkenalkan kita kepada Raja yang sempurna, Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak hidup setengah-setengah. Ia taat sepenuhnya kepada Bapa. Ia setia sampai mati di kayu salib. Karena itu, hari ini Tuhan mengundang kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang religius. Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya yang memiliki hati yang utuh. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada bukit pengorbanan dalam hidup kita? Seperti apa? Kebiasaan yang lama, sikap hati yang belum berubah, kompromi terhadap dosa yang kita biarkan berlarut-larut. Jadi, pesan kunci hari ini sederhana bagi kita, tetapi kuat, yaitu Tuhan tidak mencari kesalehan yang setengah hati. Tuhan mencari hati yang sepenuhnya miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melihat hanya penampilan luar, tetapi Engkau melihat hati kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hidup dengan kesalehan yang setengah hati. Seringkali kami datang beribadah, kami melayani, tetapi masih ada bagian hidup kami yang belum kami serahkan kepadamu. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami tidak ingin hidup di dalam kompromi terhadap dosa. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, supaya hati kami menjadi hati yang utuh. Ajari kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.